Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah dari buku Daring Oke, Guru Milenial. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini berjudul Pandemi Menuntutku Berinovasi, karya Ibu Dian Dwi Fatmawati. Corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik. Corona dalam waktu singkat namanya menjadi trending topik, dibicarakan di mana-mana dan selalu diberitakan melalui media cetak maupun elektronik. Apa itu daring? Efektifkah pembelajaran dengan daring? Ungkapan yang tiba-tiba muncul dari seorang guru. Suatu pembelajaran yang dianggapnya awal dengan sistem online dirasakan oleh seluruh guru. Dalam benak sudah bertanya-tanya bagaimana cara mengajar daring. Langkah apa yang kita berikan kepada orang tua yang tidak punya HP dan bagaimana bila tempat tinggal siswa tidak ada sambungan internet? Metode apa yang tepat supaya materi yang disampaikan bisa diterima siswa dengan baik? Mengapa kita semua sebagai seorang guru mempunyai pemikiran tersebut? Karena salah satu unsur penting dalam kemajuan siswa adalah guru yang betul-betul peduli terhadap anak didiknya dan terampil merangkul serta terhubung dengan semua pembelajaran, yaitu guru yang mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak didiknya senang belajar. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Saya adalah sosok guru yang mau tidak mau dituntut untuk dapat melakukan pembelajaran bersama. Di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau WA, e-learning, TikTok, Google Form, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Madrasah saya murni semua kegiatan belajar mengajarnya dengan cara online. Pada awalnya semua guru dilatih untuk membuat video pembelajaran. Berbagai aplikasi yang diajarkan yaitu mulai dari video PPT, Bandicam, Filmora, KineMaster, dan lain-lain. Harapan kami semua untuk membuat media tersebut adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi dengan mudah. Setelah kita membuat media tersebut, guru-guru menyimpan videonya melalui unggahan YouTube. Dengan berbagai kreativitas yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, namun kekecewaan tetap ada. Kekecewaan itu kita rasakan tidak adanya respon dari siswa maupun orang tua. Mereka tidak memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang kita berikan. Padahal setiap malam kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya sebelum kita berikan kepada siswa. Dengan harapan setelah kita berikan, siswa akan melaksanakan perintah yang kita berikan. Namun ada beberapa siswa yang sama sekali tidak meresponnya. Saya merasakan bahwa waktu sangatlah padat pada saat pembelajaran daring. Pada hari share tugas dan materi ke siswa, setelah itu guru memberikan penilaian dari hasil tugas siswa. Proses penilaian jika ditemui siswa yang hasil tugasnya belum paham, guru akan
akan menelpon melalui video call atau menjelaskan lagi sampai siswa paham. Kegiatan penilaian tersebut kita lakukan sampai malam hari. Di malam harinya pun kita harus mengemas lagi media pembelajaran yang akan kita sampaikan sesuai jadwal yang ada. Kalau dulu waktu tatap muka selesai jam kerja, tugas mengajar kita selesai, guru tinggal memasukkan nilai hasil evaluasi pembelajaran. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Orang tua akan lebih merasa terbebani jika media pembelajaran kita share menggunakan YouTube. Berbagai inovasi terkait pembelajaran kita gunakan, baik melalui video YouTube, e-learning, platform Dragonrad. Namun tetap saja respon dari anak-anak sangatlah kurang. Mereka lebih merespon informasi yang disampaikan melalui WhatsApp atau Google Form. Dengan begitu, media yang efektif dan tidak menggunakan kuota internet adalah WhatsApp dan Google Form. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada sistem yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Terkadang melihat tingkah laku para orang tua yang unik saat anak-anak daring menjadi sebuah hiburan di tengah kepenatan daring. Sepertinya tingkat naiknya tensi para orang tua memuncak gara-gara daring. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anak yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran pada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Setelah mendapat pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring atau online perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian gawai atau komputer yang mumpuni, aplikasi dengan platform yang user-friendly, dan sosialisasi daring yang bersifat efisien, efektif, kontinu, dan integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan. Saya berusaha sebisa mungkin untuk menambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran dan capaian pembelajarannya tercapai. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Demikian tadi
sebuah kisah dengan judul Pandemi Menuntutku Berinovasi, karya Ibu Dian Dwi Fatmasari yang ada dalam buku Daring Oke Guru Milenial. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.